Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Terima kasih yang sudah klik ke channel ini. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Dan yang belum subscribe ya, please. Oke, kita lanjut dari cerita yang kemarin, yaitu tentang seorang anak yatim yang berusia 5 tahun. Oh iya, ada satu yang terlewat, lupa, maaf, ada yang terlewat ceritanya. Kemarin direvisi sama yang punya cerita. Sekarang kita tambahin sedikit ya sebelum ketemu dengan kakaknya. Oke, check it out. Oke, kita kembali lagi bercerita tentang Wati, kisah hidupnya Wati. Semoga menjadi ibrah buat kita semua ya. Oke. Wati ini pada saat itu diasuh oleh seorang keluarga tentara. Istrinya itu punya anak kecil, ya, mungkin sekitar 1 tahun usianya, seperti itu ya. Nah, Wati itu di keluarga beliau ini tugasnya adalah mencuci piring, nyapu, ngepel, bebenah, cuci baju, cuci popok anak bayi itu ya. Nah, suatu hari, oh iya, maaf, jadi Wati ini jarang dikasih makan. Sangat menyedihkan ya, begitu banyak pekerjaan yang dihandle, Wati jarang dikasih makan. Kalaupun dikasih makan, Wati diberikan makanan yang merupakan sisa dari makanan yang dimakan oleh ibu tersebut ya. Nah, suatu hari, karena Wati itu badannya kecil ya, bayangin aja ya, usia anak 5 tahun atau 6 tahun itu cuci piring 1 bak ya, piring semua isinya. Mungkin tubuhnya saat itu gemeteran, nggak kuat. Lagian anyway, masih kecil, dia tuh masih kecil banget gitu kan ya. Bayangin cuci piring terus diangkat, udah selesai cuci piring terus diangkat itu baknya, gubrak, jatuhlah semuanya berserakan. Dan apa yang terjadi, piring-piringnya itu bisa dipastikan hancur. Dan Wati mendapatkan teguran yang sangat keras saat itu untuk anak seusianya. Wati, apa yang terjadi pada dirinya? Ibu tersebut memukul tubuh Wati, pukulan yang tidak seharusnya diterima oleh anak seusia itu ya. Oke. Wati saat itu tidak tahu keluarganya di mana. Jauh sebelum kakaknya datang ya, belum tahu dia siapa keluarganya, ayah ibunya, kakaknya siapa, nggak tahu, pokoknya nggak tahu. Oke. Bagaimana Wati makan? Saat itu hanya seperti yang tadi saya bilang, hanya sisa-sisa dari apa yang dimakan oleh ibu itu. Nah, malam harinya Wati itu lapar sekali. Lalu dia, karena di lingkungan di situ ada seorang yang punya usaha, mungkin bikin combro ya, bikin misro gitu kan ya. Jadi Wati datang ke rumah tetangga tersebut untuk memarut singkong. Nah, singkongnya ini diparut, banyak sekali yang dia parut setiap malamnya.
sehingga tangannya itu kadang-kadang terluka oleh goresan parutan itu. Bayangkan anak sekecil itu harus memarut singkong sebanyak itu, mungkin 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, ya sebanyak itulah, kiloan. Setelah memarut singkong itu selesai, Wati mendapatkan sepiring nasi. Sepiring nasi berikut lauknya. Sepiring nasi dan lauknya. Baru makanannya. Makanan yang layak untuk dimakan. Kita bisa kebayang ya, seharian dia kerja di rumah ibu istri tentara tersebut, sangat jarang sekali dikasih makan. Kalaupun Wati membuat kesalahan langsung dipukul. Ya, menurut beliau dipukul pakai sapu, pakai tangan. Ya, begitulah. Ya, mungkin kalau terjadi di saat ini, mungkin ibu itu sudah dilaporkan di polisi ya. Bayangin ya ampun, anak yatim dipukulin, diambil tenaganya, jarang dikasih makan, sekali dikasih makan tidak layak makanannya. Di mana hati nurani orang itu ya? Gak nyangka. Oke. Tetangga sekitar semua mengetahui apa yang terjadi pada Wati. Semua tahu. Tapi sayangnya tidak ada satu pun tetangga yang berani untuk ngasih makan. Pernah kejadian Wati saat itu dikasih makan oleh satu tetangga yang baik dan perhatian. Apa yang terjadi? Tetangga itu didatangin oleh si ibu tentara yang mengasuh Wati itu. Mungkin ngomongnya, "Hei, ngapain juga kamu ngasih makan Wati? Hah? Gak ada gunanya. Udah, saya yang ngasih makan. Emangnya saya gak mampu apa ngasih makan?" Mungkin begitu kali ya. Dialognya mungkin begitu. Tetangga itu mungkin di satu sisi kasihan sama Wati, di satu sisi tidak mau ribut antar tetangga. Sudah diam saja. Hanya bisa kasihan sama Wati, hanya bisa, "Wati sini deh sama saya, yuk tinggal sama saya." Semua hanya bisa bilang seperti itu. Mungkin saja bisa jadi mereka tidak juga berani untuk telepon polisi, lapor polisi, ya entahlah. Saya pun tidak mengerti bagaimana sistem hukum dulu menangani hal seperti ini. Oke. Lalu Wati ini nangis. Dia sedih karena dia melihat anak-anak sebayanya bermain, senang, ceria, senyum selalu ada di wajah mereka. Tapi Wati hanya sedih dan sedih. Dia berpikir, apakah hidup saya selamanya akan seperti ini? Apakah saya gak pantas untuk bahagia? Kapan saya bisa bahagia? Kapan saya bisa tersenyum seperti mereka? Oke. Ada di satu titik Wati tidak kuat menahan semua itu. Semua beban pekerjaan rumah yang ditanggungnya, semua hantaman pukulan yang dideritanya. Akhirnya Wati kabur
dari rumah. Dia kabur dari rumah itu. Kabur lewat pintu belakang. Mindik-mindik. Oke, jalan perlahan-lahan. Mindik-mindik. Dia takut ada yang melihat. Akhirnya dia langsung bisa kabur. Oh my god. Semua orang kebingungan mencari Wati. Di mana keberadaan Wati saat ini? Tidak ada yang tahu. Sementara Wati mungkin jaraknya 2-3 kilometer dari rumahnya. Ya, dia tidur di jalanan. Ya, dia tidur di beralaskan karton, kardus. Itu. Wati saat itu seperti menyamar menjadi gelandangan, karena dia lihat ada orang-orang yang dia kenal itu seperti sedang mencari-cari sesuatu, dan dia mendengar ada namanya disebut. Pak kenal namanya Wati, anaknya ini. Oh maaf, saya tidak tahu, saya tidak lihat. Oke. Wati tutup wajahnya dengan kardus itu supaya tidak kelihatan. Di malam yang dingin itu, hanya selembar pakaian yang melekat di tubuhnya. Dia kedinginan, ditutupin badan kecilnya dengan kardus. Dia ngerengkol, tidur di aspal sambil menahan perutnya yang sakit karena lapar yang sangat perih yang dia rasakan, sambil tubuhnya yang dia rasakan sangat sakit akibat hantaman pukulan yang diterima. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa pada Wati saat itu. Tibalah saatnya pagi. Wati bangun, dipeganginya perutnya itu. Dia merasa sangat lapar. Dia jalan ke sana, jalan ke sini, berharap ada makanan yang bisa dia dapat, berharap ada orang yang bisa melihatnya dalam keadaan lapar. Lalu dia duduk di dekat seorang yang sedang berjualan. Dia duduk saja, termenung melihat makanan yang dijual oleh bapak itu. Lalu bapak itu memperhatikan Wati. Neng lapar? Ditanya oleh bapak itu. Dan Wati menjawab, iya pak, saya lapar. Lalu bapak itu memberikan makanan dagangannya kepada Wati. Alhamdulillah, Allah memberikan rezeki pada Wati melalui bapak itu. Dimakannya makanan itu. Alhamdulillah, perutnya terisi sudah pagi-pagi itu. Lalu ketika bapak itu setelah selesai dagangnya, bapak itu pulang. Dan Wati kembali bingung, apa yang harus saya lakukan? Saya nggak tahu harus kemana, saya harus bagaimana. Saya takut di luar kenapa-napa. Mungkin seperti itulah yang dipikirkannya.
Lalu Wati karena saking ketakutannya berada di luar, Wati memutuskan untuk kembali ke rumah. Dia jalan perlahan-lahan pada malam hari, jalan perlahan-lahan memasuki rumah itu. Dari belakang, tidak ada orang yang tahu. Lalu dia masuk ke kamarnya, tidur. Dia di kolong tempat tidurnya. Pagi harinya, ya semalaman lah Wati di kolong tempat tidurnya. Lalu pagi harinya ada orang yang menyapu ruangan tersebut. Sapunya itu mengenai badannya Wati. Dan orang itu mungkin tetangganya yang membantu ibu tentara itu. Sapunya itu mengenai tubuhnya Wati dan tentu saja dia kaget. Apa ini? Apa ini? Kemarin tidak seperti itu, tidak ada apa-apa di kolong tempat tidur itu. Pas ditengok tempat tidur, dilihat. Hah? Wati, kamu ada di sini? Ditarik Wati keluar. Dipeluknya Wati. Alhamdulillah, Wati kamu pulang. Alhamdulillah kamu pulang ke rumah. Lalu diberitahu kepada ibu si pemilik rumah tersebut, Bu, Wati sudah pulang Bu, Wati ada di kamarnya, Wati ada di kamarnya Bu. Oke. Lalu datanglah si ibu itu. Apa yang terjadi? Mungkin kalau ibu kandung akan langsung di dekapnya si Wati itu. Tapi apa yang terjadi pada Wati pada saat itu? Cacian, makian, deraan, pukulan diterimanya lagi. Astagfirullahaladzim. Setelah itu hari berganti hari, malam berganti malam, minggu berganti minggu. Suatu hari datanglah kakaknya Wati ke sana. Kakaknya Wati Mas Budi ini bertamu ke rumah ibu tentara tersebut. Assalamualaikum Bu. Hai, waalaikumsalam Mas Budi. Silakan masuk. Oh ya, terima kasih Bu. Watinya ada Bu. Bagaimana kabarnya Wati? Alhamdulillah, Wati baik. Wati, sini Wati, sini. Ada Masmu datang nih, datang. Oke. Tasik ya, Sunda manggilnya AA. Lupa. Sini Wati, AA-mu datang nih. AA datang. Oke. Didudukinnya Wati di hadapan ibu, di samping ibu tersebut. Dielus-elusnya Wati oleh ibu itu. Nampaknya sayang sekali ibu itu kepada Wati di hadapan sang kakak. Oke. Berbincang-bincanglah mereka sedikit. Lalu sang kakak bertanya kepada Wati, Wati, kamu sekolah enggak? Wati hanya terduduk diam. Oh iya, tentu aja Wati sekolah, kata si ibu. Oh ya, tentu saja, sudah seumur ini masa nggak sekolah? Sekolah lah, gitu. Oh, alhamdulillah, kata si AA-nya, AA Budi ini. Oh iya Wati, AA kesini bawa baju buat kamu. Mudah-mudahan kamu suka ya. Nih bajunya. Diberikanlah baju itu kepada Wati. Oh iya Bu, karena Wati sekolah,
saya nggak mau ngerepotin ibu, saya kasih biayanya ibu ya, sekolahnya nih, silakan diterima ya bu uangnya. Nah, diterimalah uang itu sama si ibu gitu. Oh ya terima kasih Budi, terima kasih banyak, ini sangat ngebantu bang. Oke, that's it, finish. Kakaknya Wati pulang katanya. Nah, Wati senang dibelikan baju baru, senang sekali karena selama ini dia tidak punya baju, mungkin hanya 2 baju, satu dipakai, satu dicuci, satu dipakai, satu dicuci, ya begitulah, seperti itu aja. Oke. Berapa lama kemudian kakaknya nih datang lagi, ke rumah tersebut. Dan si Wati itu masih pakai baju itu yang lama, yang barunya nggak dipakai-pakai. Biasalah cop yang dibuat-buat oleh si ibu yang mengasuh Wati itu. Oke. Si kakaknya dipercaya aja. Oke. Nah, Wati ini merasa sedih. Bagaimana ini nasib saya? Kakak saya selalu mengajak untuk ikut dengannya. Lalu ibu ini menjalankan amanah si kakaknya Wati untuk menyekolahkan Wati. Disekolahkanlah Wati, ceritanya. Belajar. Wati ini sudah mungkin beranjak 8 tahun ya, mungkin ya, usianya 8 tahun. Dia masuk ke kelas 1 saat itu. Kelas 1 nggak dibayarin bayarannya sama si ibu itu. Ya akhirnya dikeluarin Wati itu karena nggak bayaran ya kan. Tapi uang itu diterima terus dari kakaknya Wati, dibayarinnya enggak. Tapi ya begitulah. Jadi uang itu dipakai mungkin ya, Allahu a'lam, mungkin ya dipakai untuk kepentingan pribadinya sang ibu tersebut. Lalu Wati sangat ingin sekali untuk belajar. Masya Allah, tabarakallah. Keinginan kuat di dalam hati Wati itu sangat membara. Wati punya tugas tambahan, yaitu mengasuh anaknya si ibu itu. Digendongnya anak ibu itu menuju ke sekolahan. Taulah anak umur 8 tahun tuh setinggi apa? Ya mungkin sedada ya tingginya. Ya sekitar 140 cm, 130 mungkin seperti itu tingginya. Sedangkan jendela sekolah itu tinggi sekali, mungkin sekitar 150 cm. Jadi apa yang terjadi, karena Wati ingin belajar, dia berdiri di luar kelas ya. Dia jinjit, dilihat gitu, dilihatnya papan tulis. Oke. Sambil gendong anak kecil. Sambil gendong anak kecil. Bayangnya beratnya anak kecil, terus dia jinjit begini. Begitu dia lihat gurunya nulis apa yang dia lakukan, dia tulis semuanya itu di tanah. Semuanya ditulis di tanah pakai mungkin ranting ya, di ranting. Tulis. Nah, ya begitulah cara Wati untuk belajar. Lalu pulanglah kembali Wati ke rumah. Di rumah dia nggak bisa mendapatkan kertas, pulpen ataupun pensil, dia nggak bisa nemuin. Ya. Sampai di rumah dia nyuci piring lagi, nyapu lagi, sambil berharap perutnya akan terisi dengan makanan yang enak, tapi jauh dari kenyataan. Harapan itu jauh sekali dari kenyataan. Ya sudah, dia kembali lagi marut singkong. Malamnya dapat makan dari sang pemilik usaha itu. Ya alhamdulillah,
disyukuri nikmat itu oleh Wati. Dan setiap harinya ada saja kesalahan-kesalahan yang perbuat oleh Wati. Namanya anak kecil ya, nyuci baju, nyuci popoknya anak kecil itu, anak bayi, dicucilah popoknya itu, ada kotoran bayi itu ya, gak ada rasa jijik sedikit pun. Cuci, dijemurlah popok itu. Tapi begitu dilihat oleh si ibu masih kotor, diturunin lagi, diinjek itu popoknya, kainnya diinjek lagi. Wati, sini kamu. Waduh. Iya bu, ini kamu nyuci gimana sih, masih kotor kayak begini. Iya bu, maaf bu, ya Wati cuci lagi bu. Oke, cucilah popok itu sama Wati lagi. Dicuci. Tapi tetap aja namanya juga anak kecil yang nyuci. Umur berapa tahun gitu, 8 tahun saat itu. Masih aja tetap kotor. Ya mau bagaimana lagi. Kalau kita masih maklum ya, kita cuci aja sendiri ya. Tapi ibu itu enggak. Biar gimana pun enggak mau tahu, harus bersih, rumahnya harus bersih, pakaiannya harus bersih, piringnya harus bersih, semuanya harus bersih. Dilakukan oleh Wati. Kalau nggak bersih, kena pukulan. Itulah. Saya sampai sedih begitu tahu cerita tentang ini. Ya, akhirnya begitu kakaknya Wati datang lagi, berapa lama kemudian Wati memutuskan untuk ikut kakaknya, karena semua tetangga di daerah situ bilang, Wati ikut aja sama kakak kamu, ikut, ngapain kamu di sini, kamu dipukulin, disiksa, disuruh kerja nggak dikasih makan, pergi sana sama kakak kamu. Mudah-mudahan sama kakak kamu bahagia, kamu senang. Nah itulah. Jadi kakaknya Wati itu, Budi ini, ternyata telah mencari Wati kemana-mana. Bertahun-tahun dicari itu adiknya. Dan ketemulah Wati itu di tempat ibu tentara itu. Alhamdulillah. Diboyongnya lah Wati ke rumahnya. Dipertemukan dengan saudara-saudaranya yang lain, dengan istrinya, istri si kakak itu. Dan akhirnya Wati hidup bersama kakak-kakaknya. 2 kakak kandungnya, 1 kakak ipar, dan adik-adik dari kakak iparnya itu di dalam satu rumah. Nah, kita perlu acungkan jempol kepada kakaknya Wati ini, mencari Wati bertahun-tahun kemanapun, tidak kenal lelah, tidak pantang menyerah. Itulah seorang kakak yang sangat mencintai adiknya, sangat sayang pada adiknya. Beliau sudah almarhum. Semoga iman Islam beliau diterima oleh Allah, amal baik sang kakak diterima oleh Allah. Oke, kita doakan semua untuk kebaikan hidup kakak Wati di akhirat, di alam kubur ini. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa beliau dan menerima semua amal kebaikan, amal soleh yang beliau lakukan selama hidup di dunia. Amin. Oke. Bagaimana kisahnya? Ya, saya sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi ya, karena
terharu, sedih, kesel, sebal, kasihan sama Wati, sebel, kesel sama si ibu itu, dan terharu akan perjuangan sang kakak untuk mencari adiknya. Oke, baik teman-teman semua, semoga kita bisa mengambil hikmah baik dari kisah ini. Biar bagaimanapun, kakak adik adalah saudara yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Oke, sekian untuk hari ini. Untuk kisah Wati ini, kita doakan Ibu Wati ini panjang umur, murah rezeki, bahagia selalu, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita doakan sama-sama. Dan saya pun mendoakan kepada teman-teman semua yang menonton ini, selalu dilindungi Allah, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang lancar, rezeki yang besar, diberikan keluarga yang bahagia, tentram, aman, damai. Amin. Terima kasih sudah menonton channel saya ini. Terima kasih sudah memilih channel saya ini. Oke, insya Allah kita ketemu lagi. Ada satu cerita, kisah nyata lagi, yaitu seorang wanita cantik di salah satu negara Islam. Dia mengalami kisah hidup yang tragis. Saya kasih spoiler sedikit ya. Wanita ini seorang pekerja keras. Di tengah perjuangannya menghidupi keluarga ini, dia harus menghadapi kenyataan kalau dirinya diperkosa oleh 7 orang laki-laki. Oke, bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu ya. Sabar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.